Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam perjamuan yang terakhir, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, berdoa, "Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku." Hari ini saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Dan tema yang diangkat adalah dengarkan. Saya mau mengawali permenungan ini dengan kisah yang mungkin pernah kita juga dengarkan tentang Ibu Teresa dari Kalkuta, yang satu kali dia sedang memandikan anak-anak jalanan yang dia temukan di sepanjang jalan di kota-kota di India sana, dan kemudian dimandikan di Sungai Gangga. Ketika dia sedang memandikan anak-anak itu di tepian Sungai Gangga, di sisi yang lain ada dua kejadian yang kemudian menarik perhatian dari Ibu Teresa. Yang satu, sepasang suami istri yang sedang bertengkar, dan sisi lain sepasang kekasih yang sedang pacaran di pinggir kali. Lalu kemudian Ibu Teresa bertanya kepada anak-anak yang dia mandikan itu, anak-anak jalanan itu, "Anak-anak, kenapa kamu bisa melihat kalau orang yang bertengkar itu harus berteriak-teriak meskipun dia jaraknya dekat?" Lalu anak-anak bilang, "Karena dia marah." Lalu kemudian Ibu Teresa mengatakan, "Iya, karena mereka marah." Lalu kenapa orang yang sedang pacaran, yang sedang saling mengasihi satu dengan yang lain, mereka tidak teriak-teriak? Karena mereka tidak marah. Iya, benar. Tetapi anak-anak, Ibu Teresa mengatakan, orang yang sedang bertengkar itu hatinya jauh. Hati yang jauh membutuhkan suara yang keras untuk menjangkaunya. Maka biasanya orang yang bertengkar akan berbicara dengan nada yang tinggi, suara yang keras, agar jarak yang jauh antara dua hati yang sedang bertengkar itu sampai, walaupun kadang-kadang tidak sampai juga. Tetapi bagi mereka yang sedang saling mencintai, saling mengasihi, tidak perlu mereka berbicara pun, dengan kedipan mata saja masing-masing sudah tahu apa mau pasangannya, tahu orang yang ada di sebelahnya. Karena apa? Karena hatinya sudah dekat, hatinya sudah saling tertambat, hatinya sudah saling terikat. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika hari ini Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan Hari Komunikasi Sosial Sedunia dengan mengingatkan kita akan satu tindakan sederhana, dengarkan, mendengarkan. Mendengarkan itu kan menggunakan telinga. Telinga itu kan ada dua. Dua telinga ini kalau kita lepas, kalau bayangkan saja dilepas, jangan dilepas, nanti P3K penuh nanti. Ini kalau dibayangkan dilepas ini akan menjadi seperti tanda hati. Maka dengan demikian orang yang mempunyai dua telinga dan digunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan, maka apa yang didengarkan itu bukan masuk kiri keluar kanan, tetapi akan sampai ke hati, sampai pada kedalaman diri manusia. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan menjadi suatu hal yang sulit. Bahkan ketika yang diwartakan itu adalah kabar yang baik. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan bagaimana ketika Stefanus, diakon Stefanus, mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan karya keselamatan Tuhan, dan terus-menerus mewartakannya tanpa takut pada orang-orang Yahudi. Ternyata mereka yang mendengar pewartaan dari Stefanus itu justru kemudian melarang dia berbicara dan menutup telinga. Orang melarang berarti karena ada suatu hati yang sudah mengeras, tidak mau terima. Ketika menutup telinga lebih lagi, orang tidak mau lagi terima mendengar sesuatu masuk dalam telinganya. Sehingga ketika orang tidak lagi mau mendengar, maka hatinya pun tidak akan tersentuh oleh kata-kata yang baik,
yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakannya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa Allah mengasihi kita seperti Allah mengasihi Yesus. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan, dan kiranya itu menjadi bekal bagi kita untuk juga kemudian mengasihi sesama. Ketika kita sudah mempunyai kedekatan hati dengan Tuhan karena kita saling mengasihi dengan Tuhan, kita sudah dikasihi oleh Tuhan dan kita menanggapinya dalam hidup yang sesuai dengan kehendaknya, maka damai sejahtera yang menjadi kerinduan banyak orang akan bisa sedikit demi sedikit terlaksana, terwujud dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita memerlukan rahmat Tuhan untuk mampu mempunyai telinga yang terbuka, hati yang lembut, pikiran yang terbuka untuk mendengarkan kata-kata yang baik yang ada di sekitar kita. Kita semua sadar bahwa di masa pandemi yang lalu, ketika semua orang berkumpul di rumah dan tidak keluar, dan kemudian Paulus mengingatkan tahun lalu dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia, pergilah dan datang, lihatlah. Orang diajak untuk keluar dari kenyamanannya, melihat bahwa di sekitarnya orang mempunyai kesulitan-kesulitan. Tidak hanya dirinya sendiri yang mempunyai kesulitan. Dengan demikian orang mempunyai bela rasa dengan orang lain. Ketika tidak hanya berfokus pada diri sendiri yang mengalami kesulitan-kesulitan, tapi juga ingat bahwa orang-orang di sekitar kita juga mempunyai kesulitan dengan caranya yang masing-masing. Dan hari ini kita diajak untuk mendengarkan. Mari kita saling berjumpa, pergi, datang, berjumpa, dan saling mendengarkan. Dan semoga dengan saling mendengarkan, tanpa memberikan banyak masukan, cukup mendengarkan saja, kita akan menjadi oase bagi mereka yang membutuhkan telinga untuk setiap keluh kesah, permasalahan, dan kesulitan mereka. Teristimewa dimulai dari keluarga. Semoga saudara-saudari yang terkasih, kita diberi rahmat yang secukupnya agar hati, pikiran, dan telinga kita selalu terbuka dan diberi rahmat Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik dan akhirnya menjadi pelaksana sabda yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.